Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram, al-malikil qudusis salam, al-mu'minil muhaiminil azizil allam, alladzi manna alaina bi an hadana ilal imani wal islam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnasi wal anam. Wassalatu wassalamu ala ashrafi waladi adnan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Semoga kita selalu diberikan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam merupakan agama yang menata kehidupan manusia yang sempurna, yang sangat baik, khususnya di dalam masalah hukum bermuamalah sesama umat Islam atau dengan umat-umat yang lain. Di dalam muamalah, Islam sangat berperan untuk memberikan hukum-hukum yang baik sehingga menghasilkan muamalah-muamalah yang halalan thayyibah, yang hasanah menurut Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu ada agama? Karena kalau tidak agama, tidak ada yang mengatur hukum. Dan agama tujuannya untuk mengatur kehidupan manusia, hukum khususnya di dalam masalah bermuamalah. Khususnya yang dimaksud adalah bertransaksi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyulahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Di mana daging yang tumbuh dari barang haram, maka tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pemirsa yang dirahmati Allah, agar kita tidak makan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ agama Islam memberikan hukum bagaimana agar supaya bermuamalah mendapatkan rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contoh seperti jual beli. Jual beli ini di dalam Islam sangat ditata dengan rapi. Yaitu harus ada pembeli, ada penjual, kemudian ada barang yang dijual belikan, kemudian juga harus ada alat transaksinya seperti uang, dan juga harus ada akad antara pembeli dan penjual. Nah, di sini adalah syarat jual beli. Jika kurang dari syarat-syarat tersebut, maka bisa menghasilkan jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akibatnya nanti jika dimakan, termasuk makan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah kalau sampai masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad tadi, daging yang tumbuh dari barang haram, maka tempat yang pantas adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian pemirsa rahimakumullah, kita sebagai orang Islam khususnya harus tahu tentang hukum Islam, khususnya tentang bermuamalah. Karena ini merupakan perbuatan atau pekerjaan yang setiap hari kita lakukan, setiap hari kita kerjakan untuk menghasilkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ilmu, khususnya ilmu fikih yang mengatur tentang jual beli, maka kita bisa mendapatkan suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak masuk ke dalam surga Allah akibat dari rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mengajak kepada kaum muslimin,
khususnya di dalam bermuamalah, kajilah tentang ilmu muamalah, khususnya masalah jual beli. Karena pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika beliau datang ke pasar, beliau berkata, orang yang mau berdagang di pasar ini harus belajar ilmu fikih terlebih dahulu, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Karena takut terjadi transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman sekarang, banyak sekali transaksi-transaksi yang menyimpang dari hukum Islam, menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak menghasilkan rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dikhawatirkan bagi kita semua, apalagi sampai masuk ke dalam perut kita dan keluarga kita, khususnya anak-anak kita akan menjadi anak yang tidak soleh-solehah. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita, khususnya di dalam mengarungi kehidupan dunia, di dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mencari rizki dengan cara yang halalan thayyibah. Kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.